Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada di Jakarta Utara. Ini sekarang lagi dapat panggilan untuk penggantian kontak keles di Yamaha Aerox. Jadi ini Yamaha Aerox yang terbaru. Nah, ini udah diganti juga kontak kelesnya. Nah, ini untuk kontak kelesnya ini ori Yamaha. Jadi ini kontak keles ori Yamaha. Sedangkan modul sama remote saya pakai punyanya New PCX 160. Jadi ini pakai punyanya Honda. Kenapa di sini saya pakai punyanya Honda? Karena di Honda itu dia sudah ada fitur alarm. Jadi kalau punyanya Yamaha seperti ini, Yamaha New NMAX, dia belum ada alarm. Tapi kalau Honda dia sudah ada alarmnya. Ini untuk pemasangan bisa dipanggil Jabodetabek, Karawang, Sukabumi, Cianjur juga bisa. Untuk yang luar kota bisa transaksi via Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Nanti untuk link toko ada di deskripsi, tinggal lihat aja. Di deskripsi juga ada untuk link tokonya. Nanti untuk yang dikirim itu ada video cara pasang. Video cara pasang juga udah saya upload di YouTube saya. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Ini juga ada fitur mode darurat. Mode darurat itu juga remote-nya hilang atau jatuh, motor masih bisa dinyalakan pakai kode PIN. Jadi yang saya tutupin ini adalah PIN-nya, PIN remote. Jadi meskipun hilang atau jatuh tetap aman. Atau misalkan baterai remote-nya mau habis, dia juga ada pemberitahuan di kontak keyless-nya ini. Nah, ini untuk lampu ini tambahan saya sendiri. Tapi kalau dari ori Yamaha nggak ada. Ini lampunya ditambahin sendiri. Ini yang nyala biru ini. Nah, ini dipencet nyala biru. Nah, ini kita on kan. Ini bisa di starter. Kita coba buka jok sama bensin. Nah, ini buka jok sama bensin. Ini ngunci stang juga bisa. Kita coba ngunci stang. Nah, ini ngunci stang. Ini remote-nya pilihannya banyak. Saya ada remote New PCX 160 juga ada, EDV juga ada, terus pakai punyanya Suzuki juga bisa, Vario juga bisa. Jadi untuk remote bisa milih, tapi harganya beda-beda. Bisa pakai satu remote bisa, dua remote bisa. Jadi tinggal milih aja. Ini kita coba praktekin yang paling atas ini buat alarm. Nah, ini kalau alarmnya aktif, dia disenggol bunyi motornya. Terus di kontak keyless dia ada kedip biru. Nah, ini di kontak keyless-nya ada kedip biru setiap 3 detik. Nah, dia kedip. Kalau motor disenggol dia bunyi. Nah, itu kelebihannya kalau pakai punyanya Honda itu dia ada alarmnya ini. Tapi kalau di Yamaha dia nggak ada alarm. Ini lampu sen juga kedip. Nah, untuk bunyinya ini kurang lebih 5 detik nanti dia berhenti sendiri. Jadi nanti kalau misalkan disenggol lagi dia akan bunyi lagi. Nah, ini bunyi lagi. Tapi kalau nggak pengen bunyi juga bisa. Misalkan nggak pengen bunyi tinggal dimatikan aja. Untuk matikan tinggal dipencet kontak keyless-nya 1 kali aja. Jadi itu kelebihan dari punyanya Honda, dia sudah ada alarm. Tapi kalau punyanya Yamaha sama Suzuki dia belum ada alarmnya. Terus ini ada fitur nyari parkiran juga, answer back. Nah, ini kalau dipencet lampu sen depan belakang nyala sama ada bunyinya. Tapi kalau nggak pengen bunyi juga bisa. Kalau nggak pengen bunyi tombol remote-nya ditahan sampai merah. Nah, kalau merah ini dia nggak ada bunyi, cuma lampu sen aja yang kedip. Tapi kalau misalkan pengen bunyi lagi tinggal dipencet lagi sampai hijau. Nah, ini kalau hijau dia sudah ada suara alarm sama lampu sen kedip. Terus yang tombol paling bawah ini buat on off remote. Nah, ini kalau nyala hijau nih berarti aktif. Dipencet nih bisa dinyalakan dia. Kalau dipencet kayak gini dia akan aktif kurang lebih 10 detik. Jadi kalau selama 10 detik remote-nya deket ini dia bisa diputer, bisa dihidupin. Nah, jadi kalau deket kayak gini dia akan on terus selama 10 detik.
Tapi kalau kita jauhkan otomatis langsung ngunci. Jadi kita jauhkan lebih dari 2 meter otomatis ngunci. Nggak usah dipencet, ini kita jauhkan aja. Ya 2 meter dia otomatis ngunci. Nah itu ngunci. Jadi kalau udah ngunci dia nggak bisa diputer. Ini remote-nya saya taruh sini. Nah ini diputer dia nggak bisa nyala, nggak bisa on. Soalnya remote-nya jauh. Sekarang kita deketin lagi remote-nya. Jadi ini nggak perlu dipencet, tinggal dideketin aja, kita kantongin kayak gini bisa nyala. Nah ini bisa nyala. Terus ini ada fitur ini baterai remote-nya mau habis. Jadi kalau sewaktu-waktu baterai remote-nya mau habis tinggal diganti aja. Jadi ketika lampu biru ini nyala, kita on. Kalau dia langsung mati berarti baterai remote-nya masih bagus. Tapi kalau yang lampu birunya tadi kontak di on, kedip 5 kali, berarti baterai remote-nya ini mau habis. Dia lemah minta diganti. Ini kita coba lagi. Kalau dia mati berarti baterai remote bagus. Kalau kedip 5 kali minta diganti. Nah dia langsung mati. Jadi kalau langsung mati tandanya baterai remote masih bagus. Terus ini tadi udah saya praktekkan juga mode darurat. Mode darurat itu anggap aja remote-nya jatuh atau hilang, motornya masih bisa dinyalakan. Jadi yang penting ada pinnya. Untuk cara masukin kode pin di YouTube saya juga udah ada. Tadi juga udah saya praktekkan sama yang punya. Terus untuk pembuka jok darurat juga udah saya ini juga ada juga. Jadi misalkan ada spring putus atau akinya soak, untuk buka jok ini juga bisa. Jadi mode daruratnya udah dipraktekin juga. Terus ini di Yamaha ini saya tambah fitur immobilizer. Jadi fitur immobilizer itu berfungsi buat yang ini, misalkan lupa matikan, motor tetap gak bisa dinyalakan. Ini kita coba fitur immobilizernya. Ini kan di kontak ada posisi on, open sama off. Nah kalau keadaan kayak gini off. Nah ini open, ini lurus yang putih ini. Open nih buat buka jok sama bensin. Nah kalau kita lupa mematikan ke off, nanti kalau remote-nya jauh dia nggak bisa dinyalakan. Nah ini kita coba remote-nya kita jauhkan. Remote-nya saya taruh sini. Nah ini posisinya dia masih open. Jadi open ini buat buka jok sama bensin. Tapi kalau kita lupa ke off, lupa di off kan, nanti misalkan ada yang hidupin itu motornya nyala, cuma enggak di starter nggak bisa. Ini kita coba on kan. Nah di on ini bisa, speedonya juga nyala, cuma di starter dia nggak bisa. Nah ini lampu-lampu juga nyala, cuma dia di starter nggak akan mau. Nah di starter nggak bisa, soalnya ini ada fitur immobilizer. Jadi jika remote-nya jauh, fitur immobilizer otomatis aktif. Jadi ini nggak bisa di starter. Nah ini remote-nya ada di sini. Tapi kalau remote-nya dekat, kita hidupin dia bisa. Jadi, nah tadi kan posisinya open seperti ini ya. Nah, sekarang remote-nya kita deketin, nggak perlu dipencet-pencet. Yang penting deket aja, ini bisa hidup. Nah kita nyalakan. Nah ini nyala. Jadi ini fitur immobilizer-nya. Kalau tadi misalkan udah di off gitu, dia remote-nya jauh, udah nggak bisa dinyalakan. Nah ini untuk yang berminat silahkan di calling aja. Ini bisa dipanggil Jabodetabek, Karawang, Sukabumi, Cianjur juga bisa. Yang penting ada ongkos jalan, saya siap berangkat. Untuk yang luar kota bisa transaksi via Bukalapak, Tokopedia sama Shopee. Link toko ada di deskripsi.